Selamat datang kembali teman-teman YouTube. Perkenalkan, nama saya Nindya, saya Ajara dan perawatan 2021 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dalam penerapannya dalam kesehatan, fisika kesehatan dalam materi atau mata kuliah ilmu biomedik dasar. Nah, apa sih fluida itu? Pengertiannya adalah fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Fluida adalah subhimpunan dari fase benda termasuk cairan dan gas. Nah, jadi kan fluida itu ada zat cair dan gas ya teman-teman. Ini berikut ini adalah perbedaannya. Pada zat cair, molekul terikat tapi berdekatan, sedangkan pada gas, molekulnya bergerak bebas. Pada zat cair, tekanan terjadi karena gravitasi bumi. Pada gas, tekanan bersumber pada perubahan momentum disebabkan oleh gas pada dinding. Sedangkan pada zat cair, tekanan yang terjadi secara tegak lurus dan bidang. Sedangkan pada gas, tekanannya terjadi tidak lurus pada bidang. Dan terakhir, tidak mudah dimempatkan pada zat cair, dan pada gas itu mudah dimempatkan. Yang pertama nih dari ada tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan total yang dialami oleh setiap benda yang berada di dalam cairan. Tekanan ini merupakan penjumlahan antara tekanan udara sekitar dan tekanan dari cairan. Nah, contoh dari penerapannya adalah pada cairan botol infus yang masuk ke pembuluh darah, seperti cairan infus yang dimasukkan ke dalam tangan pasien ya teman-teman. Contoh penerapan dari teknik hidrostatis. Lalu yang selanjutnya ada asas Pascal. Apa itu asas Pascal? Asas Pascal menyatakan bahwa tekanan di semua titik dalam cairan atau statis adalah sama. Artinya, jika suatu bagian dari zat cair itu mendapat tekanan tertentu, maka tekanan itu akan diteruskan di semua titik atau bagian dari cairan tersebut secara keseluruhan. Lalu contoh penerapannya adalah pada tensi ya teman-teman. Contoh yang gambar pertama adalah pembacaan air raksa tabung manometer untuk melihat tekanan puncak atau sistol dan tekanan paling bawah yaitu diastol. Lalu pada manset yang dipasang mengikat mengelilingi ruangan lalu di udara dengan tekanan lebih besar dari arteri basial. Kemudian secara perlahan tekanannya diturunkan. Nah, contoh dari asas Pascal itu tensi ya teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah persamaan kontinuitas. Nah, berikut ini adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam suatu tempat ke tempat lain. Sebelum menurunkan hubungan, Anda harus memahami beberapa istilah dalam aliran fluida. Garis aliran, streamline, diartikan sebagai jalur aliran fluida ideal lunak. Contoh penerapannya yaitu pada dunia kesehatan di persamaan kontinuitas ini adalah pada aliran darah dalam jantung ya. Jadi keseluruhan sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler yang terdiri dari arteri, arteriela, kapiler, penula, dan pena dapat diasumsikan seperti model pipa ya teman-teman, seperti gambar di berikut. Maka semakin kecil luas menampung pembuluh darah, maka laju dan kecepatan aliran darahnya semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Lalu penerapan yang selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Apa sih persamaan Bernoulli itu? Persamaan Bernoulli adalah suatu persamaan dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu cairan, peningkatan kecepatan aliran akan berakibat penurunan tekanan pada aliran tersebut. Contoh penerapannya apa nih teman-teman dalam dunia kesehatan? Contoh penerapannya adalah menghitung laju aliran darah pada suatu organ tubuh yang terletak pada ketinggian tertentu terhadap kelajuan aliran darah di aorta jantung. Nah, itu dia teman-teman, tidak terasa ya. Ternyata materi fluida itu cukup, ternyata materi fluida dalam fisika itu ada juga loh dalam kesehatan ya.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman untuk menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.